warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Cahaya Putri dan teman saya Fitria Eka Setiawati. Kami mahasiswa STIS Tembi Bandung Business School mau mewawancara salah satu pengusaha yang dapat menginspirasi kami. Beliau adalah Anissa Hestiqomah, pengusaha di bidang bakery. Mari kita simak. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Halo Anissa. Halo. Kalau boleh tahu, nama usahanya apa ya? Usahanya itu saya ambil dari bahasa Sunda, yaitu namanya Sok Nyobian, yang artinya silahkan mencoba gitu. Jadi usahanya itu dalam bidang pastry dan bakery. Didirikannya itu waktu tahun 2020. Kalau alamatnya di mana? Alamatnya itu kebetulan di rumah saya di Jalan Muhammad Toha, PLN Dalam, nomor 91. Kalau untuk karyawan ada? Kalau karyawan belum, karena masih skala kecil ya, kita sistemnya pre-order, jadi saya sendiri yang nge-handle-nya gitu. Ya. Ini usaha sendiri atau kerja sama yang lain? Kalau untuk pastry dan bakery, saya usaha sendiri. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Karena saya mempunyai skill di bidang pastry and bakery. Waktu saya SMK, saya mengambil jurusan kuliner tata boga, yang dimana anak-anaknya itu harus berkompeten di bidangnya. Terus setelah lulus juga harus mengambil bidang PKL kan, supaya kompeten atau skill kita juga diasah gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa modal awal? Waktu kemarin itu, sebulan itu bisa mencapai 1 juta gitu. Dengan peralatannya gitu. Jadi modal bahan baku dengan peralatan itu 1 juta rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Kalau dari saya sendiri, itu langkahnya itu dengan mempromosikan dari sosial media seperti Instagram, terus saya promosikan di status WA, terus dari mulut ke mulut juga, dan dari story WA atau dari Instagram sendiri saya membuat pamflet sendiri biar menarik perhatian gitu. Kalau boleh tahu, kisaran berapa harga barang yang dijualnya? Itu dari harga 15.000 untuk garlic bread sampai harga 400.000 itu untuk cake, tapi cake-nya itu yang model yang pakai gold. Jadi sekitaran dari 15.000 sampai 400.000. Untuk 15.000 itu seperti cemilan ringan, tapi untuk harga dari kisaran 150.000 sampai 400.000 itu seperti birthday cake. Gitu. Berapa kira-kira omset per hari atau berapa barang yang terjual setiap hari? Kalau untuk omset per hari itu tergantung pre-order kita. Biasanya kalau untuk 50 pieces itu bisa mendapatkan omset sekitar 200.000 gitu. Berapa persen keuntungan yang didapat dari setiap barang? Kira-kira keuntungan yang didapat itu 10% dari food cost-nya. Apa kelebihan produk yang dijual dari produk lainnya? Kalau kelebihan saya sendiri lebih mengutamakan self-service-nya,
dan kualitas produknya yang diminta oleh customer. Biasanya untuk produk cake itu ditanyakan dulu mau custom model apa biar customer itu merasa puas. Apabila tidak sesuai gambar, jadi dalam hal self-service ini kami bisa memperbaikinya agar mirip dengan gambar yang diinginkan. Gitu. Dan untuk pemesanan cake H-2 sebelum acara dimulai, mereka pesan ke saya itu H-2-nya supaya ingredientnya itu masih segar gitu atau bahan-bahannya itu masih segar. Ciri khas usahanya apa? Ciri khas usahanya itu lebih ke ini ya, pastry bakery. Untuk pastry bakery-nya kami yang sering laku itu garlic cheese bread. Terus yang dulu itu pernah ada dalgona coffee. Terus untuk yang birthday cake-nya kami lebih banyak orderan dari Korean lunchbox-nya. Apa motivasi dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdiri usaha ini? Motivasinya ingin mengembangkan skill yang saya punya ketika di SMK. Untuk pengembangannya menjadi usaha yang terlalu besar. Jadi emang harus tahan banting. Terus pertama harus tahan banting, kedua motivasi saya itu agar produk dari Sok Nyobian itu bisa dikenal oleh masyarakat Bandung gitu. Apa saja kendala yang pernah dihadapi? Kendala yang dihadapi itu ketika orderan banyak tapi tenaga kerja itu cuma satu yang dihandle. Itu menjadi keterbatasan dalam tenaga kerja. Kedua itu ketika pesanan itu dadak dadak itu maksudnya ketika ada yang pesan customer hari itu juga harus jadi gitu. Kendalanya itu dari waktu. Dan ketiga, kalau bahan bakunya itu nggak ada di salah satu toko lain, otomatis kita harus cari toko lain dan bahan bakunya pun agak dikit berbeda. Jadi bisa jadi menaikkan harga produknya itu sedikit gitu. Kalau boleh tahu ada motivasi atau tips gitu supaya usahanya bisa kayak sekarang gitu Oh, buat calon saya sendiri pengusaha. ya, saya sendiri kan masih berkembang, cuman saya ada saran dan tips buat yang ingin berusaha, yaitu pertama harus tahan banting risikonya maupun dia laris atau enggak, itu kita tuh harus tetap konsisten. Terus konsisten di sini terbagi menjadi 3. Konsisten produknya harus sesuai dengan standar resep baku. Kedua, konsisten kita dalam pembuatannya. Ketiga, konsisten kita dalam promosinya. Terus jika usaha kita sedang down itu, kita jangan langsung beralih ke produk lain. Kembangin dulu usaha yang ada gitu. Dan dari permasalahan itu, kita bisa mengambil solusinya gimana caranya produk kita laku, apa dari promosinya yang kurang, atau rasanya yang kurang, atau pelayanan yang kurang. Kita harus terus mengembangkan terus gitu kalau ingin menjadi pengusaha. Dan ketiga, jangan melihat dulu ke atas gitu, dan jangan melihat keuntungan dulu. Kita utamakan dulu itu kualitas produk kita gitu, agar produk kita maksimal, kita tidak memikirkan omset dulu berapa gitu. Ya memang penting omset, cuman yang diutamakan itu kualitas rasa dari makanan tersebut. Kalau makanan tersebut sudah menjadi tertarik di lidah konsumen, otomatis omset juga mengikuti.
Sekian wawancara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya Anissa Hesti Koma sudah bersedia diwawancari oleh kita.